Ini kita diberi pencerahan bagaimana sebaiknya kita berbangsa dan bernegara di negara Republik Indonesia. Saya nggak suka pakai kesatuan di Republik Indonesia karena di pembukaan undang-undang itu negara Republik Indonesia, nggak ada negara kesatuan. Itu produk daripada amandemen yang dilakukan reformasi. Jadi yang begini-beginilah ya teman-teman. Kita bukan mau cuci otak di sini. Kita mau Indonesia ini hidup lebih baik lagi sebagai anak bangsa. Bobby silakan. tambah malam kita tambah panas ini, tambah kacau ngomongin lantur sana sini. Selamat malam, Pak Selamat Paul malam, Pak Bobby. Ya Pak, jadi saya tidak tadinya nggak mau ngomong, jadinya mau ngomong nih Pak nih. Saya mau komen. Seru nih. Saya hanya mau komen tadi yang Pak Beta Maluku tadi, para legislator Kristen tadi ya, yang di DPR. Ya itu salah satu cara, tapi sampai mereka sampai mereka bersatu, mempunyai satu visi, ya kita akan masuk pada khalifah ya, khilafah ya, ataukah kita masuk pada khilafah kemudian kita bersatu atau apa gitu ya. Saya juga setuju tadi yang Pastor Paul mengatakan bahwa permasalahan utama kita sebenarnya adalah di di gereja. Jadi akarnya adalah di situ sebenarnya. Sebab kalau gereja itu umat Tuhan, yaitu people-nya itu bersih, satu visi gitu kan, dalam melakukan apapun juga ya, dan bersatu, itu tentu nggak ada satupun rintangan yang nggak bisa kita hadapi gitu loh. Jadi intinya sebenarnya ini pembersihan gereja dulu sebenarnya. Tapi itu di satu sisi itu yang dasarnya banget deh. Tadi kan disebutin juga yang realnya gimana gitu Pastor ya, untuk yang lebih realnya untuk melawan ideologi khilafah ini, dan juga bagaimana supaya kita mendapat attention di samping channel pastor sendiri yang memang sudah cukup vokal gitu ya. Jadi kadang-kadang nih yang dengar channel ini nih, khususnya saya itu dianggap sudah dicuci otaknya nih Pak. Terus terang aja nih, sudah dicuci otak sama Paul tuh, gitu kan. Jadi begitu saya ungkapkan ke kerabat dekat saya dan mereka melihat itu udah banyak pertentangan. Jadi memang channel kenabian ini memang di kalangan kita sendiri, di kalangan Kristen sendiri banyak mendapat sorotan, tantangan yang dahsyat gitu loh. Nah, saya sih untuk tingkat realnya mungkin di bagaimana kita mengcounter ini perusahaan ibadah kita dilarang dan lain sebagainya, gereja dilarang berdiri dan sebagainya. Sebenarnya sih kalau mau kompak lagi, sekali lagi kata-kata adalah kompak dan bersatu, para pemimpin bupati atau gubernur di daerah-daerah kantong-kantong Kristen bisa juga dong mengeluarkan perda-perda yang melarang pembangunan rumah ibadah khusus, rumah ibadah mayoritas, yang dimana gereja-gereja yang sebelumnya berdiri di daerah-daerah daerah mayoritas Islam itu ditentang atau dilarang berdiri Pak. Jadi para bupati atau gubernur tersebut juga buat aja perda yang menyulitkan mereka gitu loh untuk membangun masjid. Biarkan jadi attention-nya, ada daya leverage ya, ada daya tawar gitu. Jadi kalau itu viral ya kan, itu bisa viral katakan satu daerah provinsi Nusa Tenggara Timur ya kan, atau provinsi Sulawesi Utara yang memang mayoritasnya banyak gitu ya, itu bisa langsung membuat satu perda, itu pun kalau berani ya pemimpinnya ya, sehingga viral gitu, di situ masjid dilarang berdiri gitu kan, atau dipersulit
sehingga membuat pusat juga berpikir gitu Pak, loh daerah-daerah ini kok melakukan hal yang apa namanya, yang mengcounter daerah-daerah yang memang gereja itu dilarang berdiri, gitu Pak. Jadi itu yang mungkin yang tapi itu hanya terbatas terhadap beberapa daerah yang kantong-kantong Kristen ya. Ya mungkin kalau Bali mau join pun juga apa namanya, ya nggak apa-apa. Tapi kan itu dibutuhkan pemimpin yang berani ya, yang memang mempunyai visi di mana mereka melihat ada ketidakadilan dalam proses pelaksanaan Pancasila di Indonesia. Itu menurut saya Pak yang paling secara daerah kan mempunyai otonomi daerah ya. Jadi mereka juga berhak dong mengeluarkan perda-perda tersebut gitu loh, sehingga terjadi pelarangan terhadap institusi pembangunan rumah ibadah yang memang sebelumnya dilarang di daerah lain, kemudian dibalas gitu, di counter di daerah-daerah mayoritas Kristen. Itu aja sih Pak. Tapi yang intinya sebenarnya sih memang gereja ini harus bertobat gitu Pak. Memang kita tidak bersatu selama ini, kita lebih banyak mementingkan fulus, mengamankan posisi kita, sehingga kita memang benar-benar terpuruk. Jangan sampai khilafah itu muncul baru kita bersatu gitu loh Pak. Itu aja Pak dari saya Pak. Terima kasih Pak. Memang harus real ya. Lanjut dulu nih biar progres terus nih. Ini tadi loh, mana tadi kok pada hilang semua. Habis Pak Bobi tadi siapa tadi ya? Ini hilang tadi nih urutannya nih, sebentar. Tinggal 4 ini. Kacau. Luar biasa nih. Oke Pak Putih, silakan tambahkan Pak Putih sebelum kita tutup 10 menit lagi. Iya, ini Pak Malaikat, masalahnya mereka budayanya beda Pak. Kalau di Eropa dikasih bunga orang senang banget. Namanya kalebu, katakan lewat bunga. Say it with flower. Iya. Nah, kalau di Indonesia kasih amplop Pak. Say it with amplop. Saya yakin banget itu. Nah, saya yakin banget itu Pak. Yang di sana itu aparatnya dapat amplop, makanya mau nemenin itu Pak. Iya, oh iya, pasti itu. Itu Pak Malaikat. Nggak dapat bunga. Kemudian yang paling nggak butuh bunga, mereka butuh amplop. Jadi ini yang membuat lembaga-lembaga yang dibangun sejak Orde Baru, reformasi, lembaga ini hilang rohnya karena mereka terjebak seremonial Pak ya, dari pemerintah daerah, dari lembaga-lembaga pemerintahan resmi, mereka diundang mengikuti seremonial. Mereka nggak butuh tuh bunga, butuh amplop. Setiap acara mereka datang dikasih amplop, dikasih penginapan, dikasih pengganti transport. Akhirnya rencana mereka membangun satu lembaga untuk kepentingan yang sudah diset sesuai ADART melimpah ruah, meleset semua, loncat pagar. Karena apa? Jadi akhirnya mereka melihat lembaga-lembaga ini kemudian terdaftar segala macam, dibiayai oleh negara. Bahkan begitu mereka sudah mendapat posisi, mereka tidak merelakan sesuai dengan ADART lagi. Seharusnya 2-3 tahun ganti, seperti Pak Gomar, mana mau udah ditukar lagi tuh. sampai apa namanya, ayam tanduknya ada di jidat ayam, nggak mau lagi itu ditukar karena seremonial itu sungguh menarik. Bayangkan aja kalau 1 bulan mereka mendapat seremonial dari pemerintah 10 misalnya, kemudian dari lembaga-lembaga di bawah pemimpin dia ada 20, udah 30. Kemudian ada model kayak urus emas, ya, tambang emas di Sulawesi, ngurus dibubarkannya, ditutupnya pabrik kertas di Danau Toba, dan banyak lembaga lagi, termasuk urusan dengan KPK. Sekarang kan terbukti lobby PGI itu jalan. Kenapa? Ini udah diangkat nih, orang-orang yang dipecat itu udah diangkat menjadi. Jadi betapa besarnya jasa PGI terhadap MUI ya.
besar sekali Pak. Berjasa sekali ya. Ya, itu Itu pahlawan-pahlawan Islam itu PGI ya. iya, konflik paradigma ini. Sebenarnya PGI itu kepentingannya apa ya? Nah, akhirnya dengan singkat Pak Malaikat, kita nggak perlu Pak kasih bunga untuk mereka Pak. Dan kita juga bukan orang yang suka kasih amplop Pak. Dan perubahan paradigma inilah saya di link Zoom Pak Paul 2 hari yang lalu saya ngaku di hadapan Pak Paul nih, di hadapan kita semua. Saya bilang sama Pak Paul, setelah khotbah Bapak hari Minggu itu paradigma saya berubah Pak Paul. Ini macam mana saya harus mengelolanya ini? Saya curhat sama Pak Paul. Kemudian kita mau coba hitung-hitungan. Tadi pagi saya lihat di Zoom ada doa Pak Paul. Ya, tadi pagi saya lihat di Zoom karena saya telat, saya sudah jam setengah 6 saya bangun. Saya ikutin, berubah lagi paradigma saya ini. Jadi seperti kesaksian tadi teman kita itu, Pak apa tadi sebelum Pak Malaikat, memang kita bukan dicuci otak ini, kita dibeli pencerahan. Bagaimana sebaiknya kita berbangsa dan bernegara di negara Republik Indonesia. Saya nggak suka pakai kesatuan di Republik Indonesia. Karena di pembukaan undang-undang itu negara Republik Indonesia, nggak ada negara kesatuan. Itu produk daripada amandemen yang dilakukan reformasi. Jadi yang begini-beginilah ya teman-teman. Kita bukan mau cuci otak di sini. Kita mau Indonesia ini hidup lebih baik lagi sebagai anak bangsa. Hanya Pancasila bisa membuat kita duduk di satu ruangan. Luar biasa. Kalau kita satu agama Kristen aja, wah, kita nggak bisa satu ruangan karena sudah dipisah-pisah. Ada PGI, PGLII dan seterusnya ya. Tapi yang perlu kita harus ingat, yang perlu kita benar-benar harus hati-hati ya. Ternyata sekali lagi, kalau seandainya kita pun menjadi mayoritas, belum tentu negara akan lebih baik ya. Ini harus hati-hati nih. Kita mau berkuah bayam, kita ngomong supaya Indonesia ini menjadi Kristen, kalau karakter para ketua sinode, ormas, aras nasional ya, begini karakternya, akan tidak ada artinya, akan lebih parah Indonesia ini kalau kita menjadi kaum mayoritas. Karena begini, orang-orang di seberang sana menghina atau mendikte orang-orang Kristiani, mereka melihat pengajaran hanya dari Katolik. Ini sekali lagi ya, semua di Indonesia orang yang menghina-hina kekristenan, mereka mempelajari tentang ajaran dari Katolik. Kemudian mereka mau tafsir, serang orang Advent pakai ajaran Katolik, serang orang karismatik pakai ajaran Katolik. Dia lupa bahwa orang-orang karismatik itu bagi orang Katolik itu adalah sesat. Iya. Orang Protestan melihat karismatik sesat, dan orang karismatik melihat Protestan dengan Katolik juga menyimpang. Ini yang orang Kristen alami sekarang ini, dan ini seperti dipermainkan oleh aras nasional ya. Tidak mesra sebenarnya hubungan antara Katolik dengan karismatik, Protestan dengan karismatik. Nah, ini orang seberang itu nggak mengerti Pak. Dan ini kemudian tanpa kita sadari, orang-orang karismatik sekarang menjadi satu kekuatan yang seolah-olah hanya dia yang paling benar di dalam kekristenan. Tapi kemarin saya heboh kan di Danau Toba, dia injak itu situs yang paling dihormatin orang Batak. Yang ngawur itu, aduh. Ngawur itu. Harusnya tutup itu gerejanya, itu nggak benar itu. Itu bukti kalau kita menjadi mayoritas, kalau karakter umat yang percaya kepada Yesus seperti ini, nggak jaminan kita akan lebih baik seperti sekarang ini, Pak. Begitu, Pak Paul. Oke. Karena di sana sudah jam 12 kurang 2 menit, Pak Malaikat silakan tutup dalam doa. Nih.